Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-71 di dalam bacaan kita terhadap kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita pada malam hari ini sudah masuk di pembahasan turun sujud. Setelah selesai dan rampung pembahasan rukuk, digandengkan masalah kunut. Sekarang kita akan turun sujud. Beliau akan membawakan di turun sujud ini 3 riwayat. Kata beliau rahimahullah di hadits 309 hingga 311. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, akhrajahu tsalatsah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bila salah seorang di antara kamu sujud, maka janganlah ia turun seperti turunnya onta, dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini tergambar tangan sebelum kedua lutut. Dan beliau berkata, akhrajahu tsalatsah, dikeluarkan oleh Imam 3. Nanti kita akan jelaskan siapa Imam 3-nya. Wa huwa aqwa min hadithi Wa'il. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sajada wa da'a rukbatayhi qabla yadayhi, akhrajahul arba'ah. Fa inna lil awwal syahidan min hadithi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa sahaha Ibnu Khuzaimah wa dzakarahul Bukhari mu'allaqa mauqufa. Kata beliau, hadits ini lebih kuat dibandingkan hadits Wa'il yang beliau berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud belum meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Kelihatan Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan 2 pendapat dalam masalah turun. Hadits pertama kelihatan tangan sebelum lutut. Hadits ini lutut sebelum tangan. Kata beliau dikeluarkan oleh Imam 4. Hadits pertama mempunyai pendukung dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, dan Al-Bukhari menyebutkannya dalam keadaan mu'allaq mauquf. Al-Bukhari menyebutkannya dalam keadaan mu'allaq mauquf. Ini 3 riwayat hadits. Kita lihat dulu sumbernya, baru kita lihat derajat dan hukumnya. Hadits pertama hadits Abu Hurairah. Beliau bilang diriwayatkan oleh Imam 3. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
di Musnad Imam Ahmad jilid 2 halaman 381, Abu Daud di nomor 835, An-Nasai di jilid 2 halaman 207, dan At-Tirmidzi ya di nomor 269. Sebenarnya beliau bilang diriwayatkan oleh imam 3. Itu hadits yang pertama. Imam 3 berarti hanya Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi. Ternyata juga hadits ini diriwayatkan oleh imam 4, yaitu Imam Ahmad juga. Itu hadits Abu Hurairah yang pertama. Adapun hadits kedua, hadits Wa'il Ibn Hujur, hadits Wa'il Ibn Hujur diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Karena beliau bilang diriwayatkan oleh Imam 4. Kalau hadits kedua diriwayatkan oleh Imam 4. Siapa Imam 4? Yaitu Abu Daud di nomor 833, An-Nasai di jilid 2 halaman 206, At-Tirmidzi di nomor 268, Ibnu Majah di nomor 882. Kemudian hadits ketiga itu hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Karena beliau bilang kan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, berarti ada dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Di Ibnu Khuzaimah, di Sahih Ibnu Khuzaimah maksudnya itu di nomor 627. Dan Imam Al-Bukhari beliau bilang disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq tanpa sanad. Iya, dan mauquf ucapan Ibnu Umar. Imam Al-Bukhari secara ta'liq dari perkataan Ibnu Umar sebelum hadits nomor 803. Saya cuma bilang sebelum hadits nomor 803 karena ucapan Ibnu Umar yang diriwayatkan secara mauquf itu Imam Bukhari tidak sebutkan dengan sanad sehingga tidak ada nomornya. Tidak ada nomornya. Tapi untuk memudahkan saya bilang sebelum hadits 803. Supaya kita dapat haditsnya sebelum hadits itu ada ucapan itu. Karena Imam Bukhari sekali lagi yang belum riwayatkan pakai nomor itu yang dihitung oleh para ulama. Penomoran dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Itu yang dikasih nomor yang diriwayatkan dengan sanad. Adapun yang diriwayatkan tanpa sanad tidak ada nomornya. Tidak ada nomornya. Makanya sulit kita bilang nomor sekian. Maka untuk memudahkan sebelum hadits nomor 803. Sebelum hadits nomor 803. Maka kita buka Sahih Bukhari akan mendapatkan ucapan Ibnu Umar itu. Akan mendapatkan ucapan Ibnu Umar. Ini untuk memudahkan saja. Kemudian berikutnya derajat hadits. Kalau itu tadi sumbernya. Di mana dan siapa yang meriwayatkan hadits tadi. Adapun derajatnya hadits Abu Hurairah, hadits pertama. Apa itu? Yaitu Nabi melarang turun seperti onta. Tapi hendaklah kedua tangan dulu sebelum dua lutut. Jadi kalau kita turun dari ruku, kan sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Saat kita turun sujud, tangan duluan, baru lutut. Itu kan hadits Abu Hurairah. Itu ternyata hadits dhaif. Karena Abdul Aziz ibnu Muhammad Al-Darawardi bersendiri dalam meriwayatkannya dari Ubaidullah ibnu Umar. Iya. Sehingga dia tidak mampu menanggung kesendiriannya itu. Karena dia adalah rawi yang dhaif. Ini hadits pertama yang mengatakan kedua tangan dulu kemudian kedua lutut. Kedua tangan dulu kemudian kedua lutut. Kemudian hadits berikutnya lagi, hadits Wa'il bin Hujur, lawannya. Kebalikan dari hadits Abu Hurairah. Lutut dulu baru tangan. Kalau hadits Abu Hurairah, tangan dulu baru lutut. Lawannya hadits Wa'il bin Hujur. Dhaif. Karena
Syarik bin Abdullah An-Nakhai bersendiri dalam meriwayatkannya juga. Dan dia adalah rawi yang jelek hafalannya. Ini masalah. Rawi yang jelek hafalannya, kalau dia bersendiri, itu tuduhan besarnya adalah salah. Ya, apalagi ada yang menyelisihinya. Tidak ada yang mendukungnya. Jadi, hadits Wa'il bin Hujur juga dhaif. Juga dhaif. Sisa hadits ketiga. Hadits Ibnu Umar, iya. Gimana dia? Kalau hadits Ibnu Umar itu juga dhaif, itu kurang kata di situ ya. Karena Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi bersendiri dalam riwayatkannya dari Ubaidullah ibn Umar, sama ya. Jadi haditsnya Ibnu Umar juga sebenarnya kalau yang dia sampaikan kepada Nabi, yang dia sambung sampai kepada Nabi, itu dhaif. Cuman hanya sahih dari ucapan Ibnu Umar saja. Disebut oleh Imam Bukhari, itu yang benarnya ucapan Ibnu Umar saja. Tidak sampai ke hukum marfu. Iya, sampai kepada Nabi, dhaif. Iya, hanya sahih dari ucapan Ibnu Umar. Hanya sahih dari ucapan Ibnu Umar. 3 hadits ini, masalah yang ingin disampaikan adalah, yaitu permasalahan saat kita turun dari bangkit dari ruku ke sujud pertama, itu duluan kedua tangan atau duluan kedua lutut. Diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah masalah ini. Ya, ada yang berpegang dengan hadits Abu Hurairah, tangan dulu baru lutut. Dan ada yang berpegang dengan hadits Wa'il bin Hujur, lutut dulu baru tangan. Lutut dulu baru tangan. Kalau kita turun sujud. Yang duluan sampai ke lantai, tangan atau lutut. Para ulama terbagi 2 berdasarkan 2 model hadits tadi. Iya. Tapi ketika kita melihat haditsnya tidak ada yang luput dari catatan akan kelemahannya. Makanya kita lihat fikih hadits. Fikih hadits Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan bolehnya turun sujud mendahulukan tangan atau lutut. Tidak ada silang pendapat. Boleh kita dahulukan lutut, boleh kita dahulukan tangan. Itu Ibnu Taimiyah, pertengahan. Karena kalau kita periksa hadis tidak ada yang sahih. Sehingga belum menukil kesepakatan para ulama fikih bahwa dalam turun sujud boleh kita tangan duluan, baru lutut. Atau lutut duluan, baru tangan. Boleh saja. Itu tidak diperselisihkan. Akan bolehnya. Terus apa yang diperselisihkan? Dan para ulama berselisih dalam memilih yang lebih utama. Inilah yang diperselisihkan. Jadi perhatikan baik-baik yang diperselisihkan. Yang utama apa? Ini harus kita pahami. Karena kadang kita ini sebagai pengikut madhab atau pengikut ustadz, kadang kalau ada hal yang menyelisih ustadz kita, kita anggap itu adalah salah. Padahal ternyata boleh dua-duanya. Boleh lutut dulu atau tangan dulu. Sepakat, tidak ada silang pendapat. Yang diperselisihkan utamanya apa? Yang utama apa? Ini yang diperselisihkan. Ini harus dipahami baik-baik. Mayoritas ulama memilih yang paling kuatnya adalah mendahulukan lutut, kemudian tangan. Kalau mayoritas, mereka lebih memilih ya lutut dulu sebelum kedua tangan. Kalau mayoritas. Artinya kalau kita melihat mayoritas lebih condong ke mana? Hadisnya siapa? Hadits Wa'il bin Hujur. Hadits kedua. Kalau mayoritas. Iya, mereka lebih condong
kepada dua lutut dulu sebelum tangan. Berarti mayoritas lebih condong kepada hadits Wa'il ibn Hujr. Dan itu kelihatan dari pilihannya Al-Hafidz Ibn Hajar. Kita bisa melihat di sini kalau Al-Hafidz Ibn Hajar sebenarnya condong kemana, kita bisa melihat di sini. Beliau bilang dia lebih kuat daripada hadits Wa'il. Berarti beliau condong ke yang pertama. Tidak condong kepada pendapat mayoritas. Kalau mayoritas kan hadits Wa'il bin Hujr meletakkan kedua lutut sebelum tangan. Al-Hafidz berkomentar ketika menyebutkan hadits yang pertama beliau bilang itu lebih kuat daripada hadits Wa'il. Itu namanya kecondongan dari pendapat. Dan beliau jelaskan kenapa itu yang paling kuat. Karena setelahnya beliau bilang, fa inna lil awal syahidan min hadits Ibnu Umar. Karena yang pertama itu ada pendukung dari hadits Ibnu Umar. Jadi beliau pilih yang ada pendukungnya. Padahal mayoritas menyelisihinya. Mayoritas sangat terang mereka mengatakan kedua lutut sebelum kedua tangan. Ini pilihan mayoritas terkait dengan lebih utamanya. Terkait dengan yang lebih utamanya. Iya. Ini fikih yang dipilih oleh mayoritas ulama. Yaitu mendahulukan lutut kemudian tangan. Karena sahih dari Ibnu Umar. Ini sebenarnya alasannya. Iya. Secara hadits dari Nabi tidak ada yang sahih. Kita cari haditsnya dari Nabi, tidak ada yang sahih. Tapi pertanyaan kita, kenapa mayoritas pilih? Paham kan? Kenapa mayoritas pilih? Yang pertama, hadits Abu Hurairah, lutut dulu, baru tangan, karena sahih dari Ibnu Umar. Ini kembali kepada pembahasan hujahnya ucapan sahabat. Kalau kita buka Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari membawakan perkataan Ibnu Umar dengan cara jazm. Dengan cara dia kuatkan. Iya, dan makanya ini yang disebut dengan pilihan juga dari pilihan Imam Al-Bukhari. Yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibn Hajar ini, yang dipilih oleh mereka ini adalah yang dipilih oleh mayoritas ini, bukan Al-Hafidz Ibn Hajar. Kalau Al-Hafidz Ibn Hajar pilih yang kedua. Yang dipilih oleh mayoritas adalah yang pertama karena ada pendukung dari Ibnu Umar. Itu saja. Ingat pilihan paling utama. Tidak usah kita perkelahikan. Cuman pilihan paling utama. Sepakat boleh dua-duanya. Ini beda pilihan. Ini beda, hanya beda saja pilihan. Mayoritas memilih lebih utama hadits Abu Hurairah daripada hadits Wa'il ibn Hujr. Yang mana dua-duanya dhaif. Abu Hurairah dhaif, Wa'il ibn Hujr dhaif. Ibnu Umar sendiri dhaif. Yang maksudnya yang diangkat ke Nabi. Yang sahih apanya? Ucapan Ibnu Umar. Secara hadits dhaif. Athar yang sahih. Iya, jadi dhaif dari Nabi, sahih dari ucapan Ibnu Umar. Sahih dari ucapan Ibnu Umar. Inilah yang membuat mayoritas memilih lebih utama, mendahulukan lutut kemudian tangan. Tapi kalau ada orang yang mendahulukan tangannya kemudian lutut, tidak ada masalah. Sekali lagi, perselisihannya adalah di al-afdoliyah. Di pembahasan kalau kita ditanya mana yang lebih utama. Iya, mana yang lebih utama. Itu yang tentunya patut dipahami. Jangan sampai kita ribut gara-gara dahulukan tangan atau lutut. Dahulukan tangan atau lutut. Selesai turunnya. Sujud di sini tidak dibahas lagi. Karena masalah sujud sudah lewat. Pembahasan sujud kita sudah lewat. Ini cuman pembahasan turun yang belum dibahas sebelumnya. Langsung
Karena setelah itu kita sudah sempurna sholat. Setelahnya langsung belum masuk di tasyahud. Masuk di pembahasan tasyahud. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza qa'ada lit tasyahudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wal yumna 'ala al-yumna wa aqada thalathatan wa khamsin wa asyara bi asba'ihi as-sabbabah. Rawahu Muslim. Masalah posisi jari saat tasyahud. Wa fi riwayatin lahu wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara billati talil ibham. Kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan tangan yang kiri di atas lututnya yang kiri, lutut di sini ya, di hadits ini, dan tangannya yang kanan di atas lutut yang kanan, belum membuat genggaman 53, dan belum menunjuk dengan jari telunjuknya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam satu riwayat Imam Muslim yang lain, maka belum menggenggam seluruh jarinya dan menunjuk dengan jari yang ada di sebelah ibu jarinya, itu jari telunjuk. Ini keterangan genggaman 53 itu bagaimana? Iya, menggenggam seluruh jari dan berisyarat dengan jari telunjuk. Sebentar kita akan jelaskan insya Allah. Sumber hadits ini dengan dua lafaz tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dua-duanya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dua-duanya di nomor 580. Derajat hadits sahih. Derajat hadits sahih. Fikihnya ini yang beliau sampaikan di sini lewat hadits ini, disunahkan bagi orang yang sholat untuk meletakkan telapak tangan kanannya di atas lutut atau paha. Saya tambahkan sekaligus ini ya, karena belum tidak sebutkan riwayatnya. Atau paha, karena dua-duanya sahih. Jadi boleh di atas lutut itu tangan, ini telapak tangan. Boleh di lutut. Boleh di paha. Bukan di lutut, ini telapak tangan. Di paha. Boleh. Iya. Di lutut atau di paha kanan dan telapak tangan kiri di atas lutut atau paha kiri. Disunahkan begitu. Jadi boleh kita letakkan di lutut pas. Iya, telapak tangannya. Dan boleh di atas paha. Boleh di atas paha. Itu yang pertama. Fikih kedua, disunahkan untuk berisyarat dengan jari telunjuk tanpa digerakkan. Iya, disunahkan kita berisyarat dengan jari telunjuk tanpa digerakkan. Iya, karena jelas dalam hadits beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Hanya berisyarat dengan jari telunjuk. Tidak digerakkan. Tidak digerakkan. Karena hadis terkait dengan menggerakkan jari telunjuk itu adalah riwayat yang syadzah. Riwayat yang ganjil. Disebabkan seorang rawi yang bernama Zaidah ibn Qudamah, dia sebenarnya rawi thiqah, terpercaya, tapi dia menyelisihi rawi yang lebih banyak. Banyak periwayatan yang meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar dengan lafaz yang ada di buku ini. Tidak ada kata menggerakkan. Kemudian Zaidah ibn Qudamah meriwayatkan dengan lafaz, ya, fara'aituhu yuharrikuha. Ibnu Umar berkata, saya melihat Nabi menggerakkan jarinya. Lafaz menggerakkan jari itu Zaidah ibnu Qudamah diselisihi oleh 14 orang rawi, yaitu yang lebih banyak darinya. Bahkan sebagian menukil 15 orang rawi lebih banyak darinya. Dan semuanya
tidak ada kata menggerakkan. Sehingga periwayatan menggerakkan syaddah, periwayatan yang menyelisihi rawi yang lebih banyak. Maka tidak aman, tidak tenang hati untuk mengamalkannya. Untuk mengamalkannya. Jadi ini disunahkan untuk berisyarat dengan jari telunjuk tanpa digerakkan. Itu yang benarnya. Berdasarkan hadis yang dinukil, ada kata menggerakkan tapi syad, tapi dhaif. Kemudian masalah berikutnya, fikih ketiga, dan ini fikih terakhir terkait dengan jari di tasyahud. Sifat jari ketika tasyahud. Karena diisyaratkan di hadits Ibnu Umar ini, angka 53. Berarti mengisyaratkan sifat jari. Jadi sifat jari ketika tasyahud. Jari kiri terbuka dan menghadap ke kiblat. Itu untuk jari kiri. Tidak digenggam. Dia terbuka menghadap ke kiblat. Untuk jari kiri. Jari kanan yang paling terkenal ada dua cara. Ya, jari kanan terdapat dua sifat. Pertama, berisyarat dengan jari telunjuk dan jari lain dikepalkan. Ini yang hadis di buku. Yang hadis di buku ini. Angka 53. Kalau seandainya tidak ada dalam riwayat Imam Muslim tadi, angka 53 itu dengan menggenggam seluruh jari dan berisyarat dengan jari telunjuk. Begini maksudnya. Menggenggam seluruh jari, baru berisyarat dengan jari telunjuk. Menggenggam. Ini yang disebutkan di riwayat. Seandainya tidak riwayat itu, maka memang orang Arab kalau berisyarat dengan 53, mereka akan bilang 50. 50 begini. Iya, 3. Ini angka 3. Nah, tahu angka 3? Ini kan kakinya, ini 3 geriginya. Antum tahu angka 3 dalam tulisan? Dah? Paham tak? 53. Paham tak? Angka 53. Bukan begini. Begini. 50, 53. 53 dari jauh berisyarat. 53 ini, 53. Kalau kita 53 gimana? Langsung kencang di belakangnya. Gimana Pak? Oh baik-baik Pak. Itu kita Pak. Ini orang Arab. Iya. Kalau orang Arab 53. Jangan sampai 51. Ini angka 3. Angka 3 begini Pak. Angka 3. Ini geriginya nih. Geriginya. Dipahami mungkin 53. Jangan sampai 51. Iya enggak. Ini isyarat Arab. Itu digenggam seluruhnya. Dan berisyarat dengan jari telunjuk. 53. Ini angka 53. Semoga dipahami. Iya, kalau ikhwan paham semua saya lihat ini. Akhwat, semoga Allah merahmati mereka. Dengan memahaminya. Ini yang pertama. Iya, yang kedua. Jari kelingking dan jari manis dikepalkan. Jari kelingking, manis. Dikepalkan. Jari tengah dilingkarkan dengan ibu jari. Jadi jari tengah begini. Dilingkarkan dengan ibu jari. Dilingkarkan dengan ibu jari dan berisyarat dengan jari telunjuk. Ini cara kedua. Dua jari dikepalkan. Jari kelingking dan jari manis. Jari tengah dilingkarkan dengan ibu jari. Dilingkarkan dengan ibu jari. Kemudian berisyarat dengan jari telunjuk. Dipahami mungkin? Dua ini sah dari Nabi. Iya, jadi bukan hanya begini ya yang kita kenal begini. Kalau digenggam rata-rata kita bilang, weh, enggak sunnah itu. Enggak. Itu angka 53. Angka 53. Jadi begini, 1, 2 ini digenggam, kemudian melingkarkan jari tengah dengan ibu jari. Berisyarat dengan jari telunjuk.
Dikepalkan semuanya dan berisyarat dengan telunjuk. Dipahami ini? Alhamdulillah. Inilah posisi jari kanan. Kalau kiri maka dibuka. Kemudian masalah berikutnya di sini juga tidak beliau singgung ya sebenarnya. Kapan diangkat jari, dan saya juga tidak singgung karena tidak disinggung. Kapan diangkat itu jari? Sebagian orang mengangkatnya saat lafaz syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan sebagian mereka saat lafaz tauhid illallah. Illallah. Begitu. Kecuali Allah. Lafaz tauhid namanya itu. Satu katanya begitu. Atau lafaz syahadat. Ibnu Sabbaq orang dari kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak punya dalil. Tidak ada dalil itu mengangkat saat tasyahud. Asyhadu, tidak ada. Demikian pula saat illallah, tidak ada. Kalau kita melihat ini hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dari Ibnu Umar, ini semua adalah idza qa'ada lit tasyahud. Jika duduk untuk tahiyat. Ibnu Sabbaq mengatakan, orang Syafi'iyah. Saya baca di kitab Al-Bayan dalam madhab Syafi'iyah. Ibnu Sabbaq berkata, dia pahami jika duduk tasyahud. Kata mereka jika duduk tasyahud maksudnya jika syahadat. Tentunya itu sangat jauh. Bukan jika syahadat ini. Ini jika bertasyahud, yaitu bertahiyat. Makanya beliau sendiri menukil itu dan beliau katakan tidak ada dalil. Bagi orang yang mengisyaratkan dengan tangan saat waktu itu. Tidak ada dalil yang bisa dipakai untuk bersandar. Makanya ini hadis di hadapan kita yang lebih kuat. Bahwa Nabi kalau duduk. Jadi mulai kalau duduk. Jadi berisyarat kalau duduk tasyahud. Dan di sini juga kita dapat faedah jika duduk tasyahud dan membaca nanti doa tasyahud. Artinya kalau salam jangan masih dinaikkan. Ini banyak sekali orang saya lihat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masih berisyarat. Nggak tahu sunnah dari mana. Ini jelas sekali sebenarnya waktu bertasyahud. Ketika kita mau salam, tidak ada lagi sunnah berisyarat. Itu kelewatan. Sunnahnya, kita dalam sunnah itu tidak boleh lewat. Tidak boleh lewat. Tidak boleh kelewatan. Salam masih berisyarat. Itu kesalahan dalam sholat. Walaupun itu adalah masalah yang disunahkan, tapi kan tidak boleh di orang bermudahan. Ya kalau salam sudah turun, ini cuman tasyahud saja. Ini cuman tasyahud saja. Iya, semoga bisa dipahami karena sangat banyak, bahkan bukan di orang awam malah sudah turun. Tapi di ikhwah salam masih berisyarat. Dan sepakat salam itu tidak berisyarat. Tidak ada dalam pendapat itu. Saat kita salam itu tidak berisyarat. Ini cuman saat tasyahud. Ya ini saya sebutkan ya karena memang banyak ikhwan. Iya yang melakukan itu masih tasyahud padahal sudah kanan dan kiri. Sudah kanan dan kiri. Wallahualam. Ini selesai, berikutnya kita adalah masuk dalam lafaz tahiyat. Kita ambil lagi di pertemuan akan datang insyaAllah. Dan kita adzan dulu.
Afanzat, tentang pendapat mayoritas tadi. Itu kan pendapat mayoritas mengkuatkan yang lebih utama itu mendahulukan lutut daripada kedua tangan. Alasannya karena sahih dari Ibnu Umar. Bukan Ibnu Umar itu sama dengan hadis Abu Hurairah yang mendahulukan kedua tangan kemudian kedua lutut. Yang pertama itu ya. Baik. Nanti kita cek lagi. Baik. Sama dengan itu ya. Ini ada juga kertas. Iya, nanti saya periksa kembali itu tadi ya. Ucapannya. Karena itu saya tidak perhatikan tadi itu. Nanti dilihat kembali. Karena mayoritas saya nukil di buku, tapi nanti saya cek bukunya. Dah, insya Allah. Karena memang agak bermasalah itu, saya pribadi juga bermasalah itu yang pertama, pendapat mayoritas. Nanti itu kita lihat ulang kembali lagi di buku lain. Ya, insya Allah. Karena yang pertama, Ibnu Umar mendukung hadits Abu Hurairah. Kalau sujud, tangan dulu kemudian sebelum lutut. Sementara mayoritas berdalil dengan perbuatan Ibnu Umar, menguatkan lutut dulu baru tangan. Nanti kita lihat itu insya Allah. Iya, sama juga dengan ini. Semua mengkritik ini ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nanti dicek kembali itu, betul. Nanti dilihat kembali. Saya juga tadi agak ragu ini. Nanti dilihat karena di beberapa yang syarah Bulughul Maram seperti ada perbedaan dengan penukilan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Seperti ada perbedaan dengan penukilan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nanti kita tuntaskan lagi di berikutnya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Pak Ustadz izin bertanya, apakah saya dapat dosa? Apakah saya dapat dosa? Apakah saya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat? Pertanyaan dulu ya, baru. Yaitu, tatkala saya melihat orang-orang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, namun saya tidak melarang lagi, dikarenakan sudah banyak orang yang tidak suka dengan saya atau mendiami saya, karena katanya saya itu sedikit-sedikit ceramai orang atau melarang orang. Bagaimana solusinya Ustaz? Saya bingung, jangan sampai saya berdosa, dimintai pertanggungjawaban nanti tatkala saya tidak menegurnya lagi atau diam. Dalam mengingkari kemungkaran kan kita mengingkarinya dengan tahap pertama dengan tangan. Kita cegah dia. Kalau tidak bisa dengan lisan kita menasihati dia. Kalau tidak bisa juga maka cukup diingkari dengan hati. Maka itu dengannya kita sudah tidak berdosa lagi. Karena mengingkarinya dengan hati. Jadi kalau orang sudah dojar, maksudnya tidak senang kita kasih tahu terus, cukup kita ingkari dalam hati. Cukup kita ingkari dalam hati. Tidak perlu diulang-ulang terus dalam hal tersebut. Iya. Wallahualam.
Afwan Ustadz, bagaimana menurut Ustadz dengan perkataan teman saya bahwa belajar fikih tanpa madhab adalah suatu kesalahan? Masya Allah. Iya. Wallahualam. Jadi para sahabat dulu salah ya. Karena belum ada madhab. Tabi'in berarti salah. Kan belum ada madhab. Jadi orang kalau belajar fikih tanpa madhab, salah ya. Insya Allah. Jadi Rasul madhab siapa? Iya. Wallahualam. Kadang orang lebih keras daripada yang punya madhab sendiri. Iya kan? Imam Malik belum katakan semua bisa dibenarkan dan bisa disalahkan pendapatnya kecuali Nabi. Imam Syafi'i belum kelihatan sekali ada madhab qadim, ada madhab jadid, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Berubah karena sahih hadits. Karena belum, kalau sahih hadits itu madhabku. Jadi belum berubah dengan apa yang belum dapatkan setelahnya. Belum berubah dengan apa yang belum dapatkan setelahnya. Kalau sahih hadits, tidak apa-apa kita berubah. Dari pendapat lama ke pendapat baru. Iya. Tapi wallahualam apa yang diinginkan ya, belajar fikih tanpa madhab adalah suatu kesalahan. Wallahualam itu terlalu besar ucapannya. Terlalu besar. Karena kita menganggap banyak orang salah. Iya. Wallahualam. Bagaimana cara menjamak sholat maghrib dan isya yang dilaksanakan waktu isya? Yang mana didahulukan, maghrib atau isya? Sholat itu tidak boleh diubah urutannya. Sholat itu tidak boleh diubah urutannya. Urutannya sudah paten begitu. Duhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Kemudian subuh. Tidak boleh diubah-ubah urutannya. Yang boleh adalah dimajukan atau diakhirkan. Hanya waktunya, bukan urutannya. Jadi yang dikedepankan itu waktu. Yang diakhirkan itu waktu, bukan urutan sholat. Jadi kalau dibilang jamak takdim, kita majukan asar di waktu duhur. Sholatnya tetap duhur dulu baru asar. Ketika kita bilang di jamak takhir, jamak diakhirkan, maksudnya kita mundurkan duhur di waktu asar. Sholatnya tetap di urutan duhur dulu baru asar. Umpamanya kita dapati orang mukim sholat isya. Terus yang mana dahulukan? Apakah kita ikut isya dulu baru maghrib atau kita maghrib dulu baru isya? Kita tidak ikut mukim. Anda ikut mukim. Ini masalah. Muncul adalah ketika kita ikut mukim, musafir itu kan tidak ikut mukim. Tidak wajib bahkan ikut mukim. Bahkan ulama mengatakan, di sebagian ulama yang mewajibkan jamak qasar, bahkan tidak boleh ikut mukim. Karena kalau dia ikut mukim, akan dia sholat sempurna. Walaupun pendapat yang benarnya, musafir itu jamak qasar adalah rukhsah, keringanan. Artinya boleh ikut mukim. Masalah boleh ikut mukim. Itu kalau akan sama rokaatnya, akan sama rokaat yang dilakukan. Kalau beda, jangan. Misalnya kita jamak takhir, kita sampai ke masjid,
orang mukim lagi sholat isya, otomatis kita akan beda. Kita mau maghrib, sementara mukim siapa? Sholat apa? Isya. Gimana nanti? Kita 3 rakaat, sementara imam 4 rakaat. Nah, wajib mengikuti imam. Nah, ini masalah yang akan didapatkan kalau musafir, dia paksakan diri ikut mukim. Kan tidak wajib dia ikut mukim. Seharusnya kalau beda rakaat, dia mendirikan sendiri nanti setelah mukim selesai. Setelah mukim selesai, jangan dipaksakan ikut mukim kalau beda rakaat. Kecuali kalau sama, ini tidak muncul nanti pertanyaan. Kalau sama misalnya mukim lagi sholat asar, kita sampai di masjid kita belum sholat duhur, ini kan akan sama 4. Maka ikut saja dengan kita niat duhur, dia asar. Dan kita ikut 4 rakaat. Karena sama-sama duhur 4 rakaat. Kita ikut mukim. Ini tidak masalah kalau sama rakaatnya. Kemudian setelah itu, dia salam, kita salam. Dan kita bangkit lagi melakukan sholat asar dengan 2 rakaat. Karena kita musafir. Karena kita musafir. Tapi kalau kita sholat sesama musafir, maka 2-2. 2-2. Maghrib 3-2. Maghrib isya 3-2. Jadi ini masalah sama dengan saya sering ditanyakan bahwa boleh nggak orang musafir sholat jamaah asar di Jumat? Ini pertanyaan tidaklah datang kecuali karena kita menyelisih Nabi. Sebenarnya masalahnya begitu. Nabi SAW dalam seluruh safarnya tidak pernah Jumatan. Seluruh safarnya Nabi tidak pernah Jumatan. Seluruh safarnya Abu Bakar tidak pernah Jumatan. Seluruh safarnya Umar tidak pernah Jumatan. Seluruh safarnya Utsman tidak pernah Jumatan. Jadi kita sekarang ini masuk di pertanyaan itu karena kita menyelisih Nabi. Seharusnya musafir tidak ikut Jumat. Karena tidak wajib Jumat bagi musafir. Musafir tidak wajib Jumatan. Dia hanya wajib sholat duhur. Ini harus kita pahami masalah supaya kita tidak masuk ke masalah lain yang diperselisihkan oleh para ulama. Karena para ulama berselisih pendapat terkait dengan jamaah asar ke Jumat. Ya kita sendiri yang masuk di perselisihan. Kita sendiri yang masuk di perselisihan. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan berikutnya. Jika mengikuti sholat berjamaah dan salah satu rakaat kita lupa baca Al-Fatihah, apakah harus menambah rakaat setelah salam? Iya, wajib. Kan tidak ada sholat, tidak ada rakaat tanpa Al-Fatihah. Tidak ada rakaat tanpa Al-Fatihah. Jadi kita harus menambah 1 rakaat. Karena kurang Al-Fatihah. Kalau mengikuti sholat berjamaah, apakah makmum juga ikut mengucapkan takbiratul ihram dan takbir lainnya? Iya. Kata Nabi, idza kabbara fakabbiru. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah. Wajib bertakbir. Jika imam bertakbir. Kalau sholat witir 1 rakaat, apakah duduk iftirash atau duduk tawarruk? Diperselisihkan terkait dengan duduk tasyahud akhir dan nanti akan datang pembahasannya insya Allah. Ada yang mengatakan semua tasyahud akhir itu tawarruk. Ada juga yang berpendapat tergantung tahiyatnya. Kalau 2 kali tasyahudnya maka dibedakan antara awal dan akhir. Kalau 1 saja tasyahudnya maka tidak perlu dibedakan, yaitu cukup dengan duduk iftirash. Dan masing-masing mereka punya dalil dalam hal tersebut, nanti kita akan dapatkan insya Allah. Apa Ustaz, apa hukum menolak pemberian parfum yang ditawarkan kepada kita? Ya kita dianjurkan kalau ada yang kasih hadiah diterima. Kalau itu tidak kita suka, maka boleh kita kasih orang lain. Ya. Seperti Umar, waktu beliau dikasih hadiah pakaian dari sutra, beliau tidak terima.
Yang kasih adalah Nabi. Yang memberinya Nabi. Nabi memaksanya untuk menerimanya. Dan beliau katakan kan tidak boleh kita pakai sutra. Itu dia tidak terima karena tidak boleh laki-laki pakai sutra. Kata Nabi SAW, ya kamu hadiahkan kepada orang lain. Kamu berikan kepada yang boleh memakainya. Kan perempuan boleh memakainya. Atau non-muslim boleh memakainya. Itu yang dikiaskan. Kalau kita dikasih parfum hadiah, terima. Kemudian kalau kita tidak cocok dengan baunya, tinggal kita hadiahkan kepada orang yang akan bisa memakainya. Wallahualam. Ustadz, jam berapa tepatnya waktu sholat duha? Sholat duha itu dimulai waktunya dari syuruk, itu matahari di atas permukaan laut 1 tombak, itu awal waktunya, dan berakhir ketika matahari di tengah langit. Gimana cara kita tahu? Ketika tidak ada bayangan. Kalau kita berdiri di bawah matahari, tidak ada bayangan ke timur ataupun ke barat, maka itu namanya matahari lagi berada di tengah. Di situ dilarang lagi sholat. Makanya disitulah selesai waktu duha. Dan waktu utamanya adalah ketika panas. Dalam hadits Bukhari Muslim, sholatul awabin, sholatnya al-awabin hina tarmudul fisol, ketika onta itu bangkit dari tempat duduknya. Onta akan bangun kalau matahari sudah panas. Onta itu dia akan bangun kalau matahari sudah panas. Di situ waktu utama. Wallahualam. Apakah memiliki sifat suka menyendiri dan sulit bergaul atau berinteraksi dengan orang lain, dengan orang baik, tercela dalam syariat Islam? Wallahualam, tercelanya itu cuman orang yang bergaul lebih utama daripada yang tidak bergaul. Nabi SAW bersabda, al-mu'min al-muslim alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal muslim alladhi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang muslim yang bergaul dan sabar atas gangguannya orang lebih baik daripada muslim yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas gangguan orang lain. Jadi kita bergaul lebih utama, lebih baik daripada tidak bergaul. Itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ketika baru mengetahui bahwa ternyata barang dagangan ada apa ini? Ada apa ini? Ada takatnya. Apa itu? Oh, ada zakatnya mungkin ya. Ketika baru mengetahui bahwa ternyata barang dagangan ada zakatnya, dan dia selama berdagang bertahun-tahun tidak pernah mengeluarkan zakatnya, apakah yang harus dia lakukan? Apakah harus mengkodok zakatnya? Iya, itu asalnya. Dia bayar seluruh yang telah lewat, yang belum dia zakati. Karena dainullahi ahaqqu ayyuqda. Kata Nabi, utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan daripada utang kepada manusia. Utang kepada manusia saja wajib kita tunaikan, apalagi utang kepada Allah lebih berhak untuk kita tunaikan. Zakat, utang kepada Allah, maka wajib kita tunaikan apa yang telah lewat. Wallahu a'lam. Ustaz, teman saya pernah bertanya, mengapa ketika dia sholat ada perasaan ingin mengumpat, berkata kasar, sampai terkadang ia merasa panas di dalam hatinya, sehingga sholatnya tidak khusyuk. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Wah, iya.
ingin mengumpat atau berkata kasar ya. Terus terkadang ia merasa panas, kerasukan. Iya. Ya kita ruqyah. Kita ruqyah diri kita. Ini kan setan. Iya, kita ruqyah. Ada setannya di dalam. Wallahu alam. Ustadz, bagaimana hukumnya jika di spray tempat tidur saya ada bekas darah haid yang baru saya lihat dan sudah sepekan setelah saya haid dan darahnya setitik dan sudah kering. Apakah itu najis Ustadz? Dan bagaimana dengan sholat saya karena baju yang saya pakai tidur di atas spray itu saya pakai juga untuk sholat. Baik, darah haid disepakati najis. Darah haid itu disepakati itu adalah najis. Dan kewajiban kita adalah untuk mencucinya. Ketika sudah dicuci dan masih ada bekasnya, tidak berbahaya. Tidak berbahaya bekas nodanya. Yang penting sudah dicuci. Kemudian di sini, ya dengan pakaian tadi, tergantung. Kalau darah tadi itu akan melengket di baju kita, maka tentunya tidak boleh kita sholat dengan pakaian yang najis. Cuman kalau kita sudah sholat, baru kita tahu bahwa ada najis, sholat kita sah. Tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha. Wallahu alam. Tapi kalau najis tadi darah haid yang kering, tidak menempel di pakaian yang kita pakai untuk sholat, maka pakaian kita tidak najis. Wallahu alam. Kalau sudah dalam keadaan sholat, baru teringat belum buka ikatan rambut, itu dalam kurung akhwat, bolehkah bergerak untuk membuka ikatan rambut atau terus saja sholat tanpa membuka ikatan rambut? Iya, bagi yang berpendapat itu makruh, tetap saja sholat, karena tidak membatalkan sholat. Itu mengikat rambut dalam sholat hukumnya makruh. Di pendapat sebagian ulama mengatakan begitu. Ada juga mengatakan haram. Dan bagi yang mengatakan haram, dan tadi yang mengatakan makruh, dibenci tidak berdosa. Yang mengatakan haram juga sama. Sholatnya tetap sah, cuman dia berdosa. Itu saja bentuknya. Dan karena itu adalah haram bagi pendapat dia mengatakan haram, walaupun mayoritas makruh. Tapi untuk hati-hatinya, bagi yang mengatakan haram dilihat, kalau dia akan tersingkap auratnya karena membuka ikatan rambut, maka tidak perlu dia buka. Tidak perlu dia membukanya. Iya, karena itu akan membuat auratnya terbuka. Tapi kalau auratnya tetap terjaga, untuk keluar dari silang pendapat, dia buka saja, karena itu makruh paling rendahnya. Makruh paling rendahnya. Tidak apa-apa dia membukanya. Dan masalah dia bergerak dalam hal tersebut tidak membatalkan sholatnya. Karena untuk maslahat sholat. Karena bergerak yang makruh adalah bergerak bukan karena maslahat sholat. Adapun bergerak karena maslahat sholat tidak makruh. Bahkan dibolehkan. Wallahualam. Kalau sudah dalam keadaan sholat, terus alarm HP kita berbunyi di sebelah sajadah. Bolehkah kita mematikan alarm itu karena mengganggu kekhusyuan sholat kita? Kemudian melanjutkan sholat kembali. Boleh. Boleh. Kalau itu mengganggu sholat, boleh kita mematikannya dan melanjutkan sholat. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, hari kebiasaan haid saya 10 hari. Dan telah berlalu 15 hari, hari ke-16 masih keluar darah. Apakah hari ke-16 masih darah haid atau istihadah? Sementara darah yang keluar seperti darah haid. Mohon penjelasan Ustaz. Dalam hal ini kalau kita punya kebiasaan, ikut kebiasaan. Tidak berbahaya darah yang keluar setelahnya.
Jadi kalau penanya ini sudah bilang kebiasaannya 10 hari, itu saja yang dihitung. Kecuali nanti berulang 3 kali haid, baru dianggap dia adalah orang yang sudah berubah kebiasaannya. Itu yang diperhatikan. Jadi karena kita bilang dari awal, kita punya kebiasaan haid 10 hari. Setelah 10 keluar, maka itu itu tidak dianggap haid. Kalau kita punya kebiasaan. Kalau kita tidak punya kebiasaan, maka kita ikut ke ciri darah. Kalau yang keluar darah haid, haid. Kalau yang keluar bukan di atas ciri dari haid, maka tidak haid. Maka tidak dianggap haid. Kalau tidak punya kebiasaan dan juga tidak punya ilmu yang membedakan antara darah haid dan darah istihadah, bahkan darahnya sulit dibedakan, maka ikut kebanyakan perempuan yang haid. Ikut saja kebanyakan perempuan yang haid. Kebanyakan mereka haid berapa hari? Jika kebanyakan perempuan haidnya 7 hari, maka hitung haid 7 hari. Selainnya suci. Selainnya suci. Karena Nabi juga mengarahkan seperti itu kepada perempuan yang tidak pernah suci atau sering keluar darah. Iya, Nabi bilang kamu sholatlah 23 hari atau 24 hari. Artinya kalau 23 berarti dia ikut 7 hari haid. 7 hari saja. Kalau dia sholat berarti 24, berarti dia hitung haidnya 6 hari. Itu yang diperhatikan dari seorang perempuan yang tidak bisa membedakan darah yang keluar dari dirinya. Wallahu alam. Bolehkah berdoa di saat ruku? Selain bacaan ruku, jika boleh bagaimana cara yang benar Ustaz? Diperselisihkan ini doa di ruku. Karena para ulama bersepakat di sujud boleh berdoa. Di ruku diperselisihkan. Ada yang mengatakan tidak berdoa. Dan ada yang mengatakan berdoa, dan itu pendapat mayoritas. Mereka berdalil dalam doa ruku ada doa juga. Subhanakallahumma bihamdik Allahumma gfirli. Ada doa juga. Sehingga mereka mengatakan boleh berdoa di ruku. Dan itu pendapat yang kuat. Cukup kuat dengan dalil itu. Iya. Sehingga boleh berdoa. Doanya sama dengan doa sujud. Setelah membaca doa ruku. Setelah membaca doa ruku. Wallahu a'lam. Apa hukum kentut yang keluar dari bagian depan Ustaz? Keluar dari bagian depan. Semua yang keluar dari seorang, yang penting di lubang di bawah, depan ataupun di belakang, itu membatalkan wudhu. Semua yang keluar. Bahkan kalau ada kerikil yang keluar, kerikil maksudnya kerikil kering. Kalau kerikilnya basah, disepakati. Itu berak namanya itu. Iya kan? Tapi kalau kerikilnya kering, tiba-tiba keluar kerikil kering, tidak ada basahan sedikit pun, itu membatalkan wudhu. Itu membatalkan wudhu. Sama dengan kentut. Kentut dari depan ataupun dari belakang, membatalkan wudhu. Sama hukumnya. Wallahu a'lam. Bolehkah mengucapkan selamat pada orang yang ulang tahun serta memberikan doa tanpa merayakannya? Jadi, iya, kita apakan itu? Berarti kan kita, kalau kita tidak merayakan, kita benarkan. Iya kan? Kita benarkan dia berulang tahun. Karena kita doakan. Ya, orang yang mendengar juga tahu, Masya Allah Pak Ustadz juga mendoakan saya ulang tahun. Akhirnya nanti dia cari-cari tanggal lahir tak? Dirayakan pula. Nah, ini masalah. Seharusnya tidak dilakukan itu. Tidak dilakukan walaupun kita tidak merayakannya. Apakah menggambar kepala saja tanpa anggota badan lainnya termasuk menggambar makhluk bernyawa? Iya, kata Nabi, as-suwar ar-ra's, gambar itu kepala. Kalau badan saja tanpa kepala, tidak apa-apa.
Tapi kalau kepala saja tanpa badan, gambar. Karena Nabi bilang begitu, gambar itu kepala. Gambar itu kepala. Ustadz, apa hukum mengenai memakai sandal yang berbeda antara kiri dan kanan, baik warna, model, atau ukuran? Kalau kebiasaan di masyarakat ada sandal begitu, tidak apa-apa. Kan ada muhakamah. Kebiasaan menjadi hukum. Tapi kalau tidak ada kebiasaan orang begitu, jangan. Nanti kita akan dibilang, iya, setengah, kan begitu. Jangan. Tapi kalau biasa di masyarakat begitu, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir ini terakhir. Bismillah. Tapi panjang ya. Masih ada waktu lah. Seorang ikhwan dan akhwat yang sudah belajar dan kenal dakwah salaf sedang dalam proses pertukaran CV untuk ta'aruf. Di tengah proses tersebut, ikhwan menyampaikan dan menceritakan bahwa orang tuanya sangat keras terhadap pemahaman salaf. Ikhwat tersebut mengalami kendala untuk menikah karena orang tuanya menolak jika calon istrinya bercadar. Ikhwan tersebut telah berusaha menjelaskan, namun akhirnya memilih pasrah dan tidak ingin memperpanjang perdebatan dengan orang tuanya. Dan saat ini ia berencana memilih akhwat yang belum bercadar atau akhwat yang sudah bercadar namun bersedia melepasnya apabila di hadapan orang tuanya dan keluarga ikhwan tersebut. Kebetulan akhwat yang sedang dalam proses ini adalah akhwat yang sudah mengenakan cadar. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana sebaiknya Ustadz sikap akhwat tersebut? Apakah langkah yang lebih tepat bagi akhwat adalah mundur dari proses itu? Iya, mundur lebih tepat. Jangan dilanjutkan. Tidak boleh kita pilih, iya, orang untuk melanggar syariat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu akan bermaksiat kepada Allah. Tidak dibolehkan. Di masa Nabi ada kejadian seorang akhwat menikah, dilamar oleh seorang laki-laki, dia katakan sambung rambutnya. Maka ibunya akhwat itu bertanya kepada Nabi, apakah boleh itu karena permintaan dari calon suaminya? Iya. Nabi tidak mengizinkannya. Karena Nabi sampaikan Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut. Dari sini kita bisa pahami bahwa tidak boleh menaati calon suami kalau itu bermaksiat kepada Allah. Insya Allah akan datang jodoh kita, jangan terlalu takut. Akan datang jodoh tanpa melanggar syariat. Iya, tanpa melanggar syariat. Iya, akan datang nanti jodoh kita yang tidak ada syariat yang kita langgar. Tapi butuh kesabaran saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menguji kita sampai Allah tahu bahwa kita adalah orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang bersabar ketika ada ujian. Iya, ada ayat di Quran itu, apa itu? Apa ayatnya? Alanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum. Tidak ada yang hafal. Tidak ada. Surah apa itu? Coba Mi, kalau antum tidak kasih tahu ini kita tidak tutup. Surah Muhammad ayat 31. Apa itu? Supaya kaum muslimin tahu itu ayat. Ahsan. Iya, itu kita perlukan nomor suratnya. Walaupun saya pribadi hafal ayatnya, cuman nomornya itu yang susah.
Supaya orang yang mendengar paham. Jadi Allah berfirman, walanabuluwannakum, pakai lamul qasam. Dan di akhir pakai nun taukid, ada sumpah demi Allah. Kami akan betul-betul menguji kalian. Berarti pasti kita diuji. Hatta na'lamal mujahidina minkum. Sampai kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian. Sebelumnya waktu jadi awam, kita biasa-biasa saja hidup. Tapi kenapa kita mulai potong celana, mulai tumbuhkan jenggot, banyak sekali masalah tak? Itu hal yang harus antum tahu bahwa kita akan diuji kalau begitu. Kami akan menguji kalian. Sumpah, sungguh, betul-betul kami akan menguji kalian. Sampai kami tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh. Wassabirin, dan sampai kami tahu siapa di antara kalian yang bersabar. Terus wana belua akhbarakum, dan kami akan menguji tentang akhbar kalian, keadaan kalian. Jadi keadaan kita ini bukan hanya ucapan mulut, lisanul hal. Keadaan kita ini gimana? Apa kita berubah dengan adanya ujian atau kita tidak berubah? Sebagian orang ada ujian sedikit berubah, ada ujian sedikit potong jenggot, ada ujian sedikit buka cadar. Itu yang Allah mau lihat. Keadaanmu bagaimana? Itu harus kita paham. Itu surat Muhammad ayat 31. Itu semua harus berada di kepala kita, karena kita tidak akan bebas dari ujian kalau kita berpegang dengan apa yang Nabi pegang. Wallahu alam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.